Halo Dunsana Info Sumbar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami podcast Info Sumbar yang kali ini kita berkesempatan ngobrol ya agak-agak serius lah. Ini Bang Nagari soalnya kan salah-salah data nanti susah. Agak-agak serius, jadi ya saya tetap dengan pola-pola yang cair ya. Kebetulan kita berkesempatan diterima oleh Direktur Utama Bank Nagari, Bapak Gusti Chandra. Halo Pak. Sehat selalu. Sehat ya. Sehat selalu Dunsana Info Sumbar. Pak Gusti Chandra ini kalau terlambat nggak apa-apa ya Pak ya. Selamat ulang tahun Pak Gusti. Kan 7 Agustus kemarin ulang tahun Putra Lintau yang kalau tahu tanggal lahirnya itu sama dengan Kota Padang Pak ya. Oh ya, diperingati oleh Kota Padang. Kota Padang memperingati. Nanti tapi sayangnya kue dari Kota Padang ada nggak? Ada. Oke. Beliau juga kebetulan dalam berkiprah sepanjang kegiatannya, sepanjang karirnya itu di Bank Nagari, mulai dari apa ya, mulai dari posisi petugas analis gitu. Tapi memang lebih banyak di kredit Pak ya? Sebagian besar di kredit. Sebagian besar kredit ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal kredit ya. Jadi Dunsana Info Sumbar, Bang beliau mungkin baru 3 bulan ya? 3 bulan atau lebih kurang 2 bulan. 2 bulan baru jadi direktur utama dan alhamdulillah, dan sejak kapan itu Bang? 25 Juni. 25 Juni sudah menjadi nahkoda kapal besar beraset yang 32 triliun. 32 triliun gitu kan. Bagi nanti. Tapi kita banyak duitnya tuh. Iya, rekening Info Sumbar di sini ya. Dengan market share mulai 20%. dari DPK, mulai dari kredit itu di atas 30%. Jadi yang sebenarnya bank-bank lain itu numpang aja di Sumbar kan gitu. Iya. Oke, lanjut Pak Dirut, kita langsung ke pokok pembahasannya. Ini kan kita bicara digital ya, karena zaman kita zaman digital ya. Ini Pak Dirut contohnya kan digital semua pegang. Kita mau wawancara juga digital. Ini di masa kepemimpinan Pak Dirut, bagaimana sih rencana pengembangan digitalisasi perbankannya? Kita punya all-in dan sebagainya gitu. Atau ada yang lebih inovasi lebih ke depan? Oke. Dunsana Info Sumbar yang berbahagia, Pak Camek, makasih sudah mampir di kantor Bank Nagari yang kita cintai ini. Siap. Ini milik masyarakat Sumbar. Siap. Disilakan hadir ke sini untuk bersilaturahim atau mungkin untuk berkonsultasi atau berbincang-bincang tentang kemajuan Sumbar lebih jauh ke depan. Nah, tentang digital kita bicara tentang budaya, Pak Camek. Budaya ya? Budaya. Digital itu soal budaya, bukan tentang terlebih dahulu mengotomatisasi proses. Yes. Buat aplikasi, bukan begitu. Jadi ini bagaimana budaya merubah mindset, merubah pola kerja, merubah pola hidup, merubah pola integrasi keuangan dari yang selama ini konvensional menjadi lebih mudah. Anywhere, anytime. Anywhere, anytime, semua di ujung jari Anda. Semua di ujung jari Anda. Dan oleh karena itu maka ke depan kita akan bertransformasi menyediakan sebuah layanan yang bersifat super apps. Super apps ya? Nah, jadi kalau super itu apps, berarti lebih lagi dari all-in ya? lebih. Di all-in itu sebenarnya cikal bakalnya super app. Oke. All-in hanya butuh kita tambahin dengan beberapa fitur omni channel, kemudian sosial media, diskon-diskon belanja, kemudian berselancar di dunia maya, maka dia sudah menjadi super apps. Super apps dia. Kan tinggal saudaranya nih. All in ini saudaranya siapa? Apakah nanti namanya Olon atau siapa? Jadi all-in buat personal, nanti buat corporate kita bikin satu lagi. Oh. Kita bisa tuh FM kita bikin all out. Kita bikin corporate ya. Jadi visi kedepannya akan seperti itu. Jadi kita membuat aktivitas masyarakat dan dunia usaha itu dimudahkan dalam satu genggaman. Dimanapun, kapanpun gitu lah. Jadi makanya tagarnya all-in, Pak Camek, saya bilang nih kepada Dunsana semua, kalau saya bilang all-in by Nagari, maka jawabannya dimanapun, kapanpun. Kalau saya memang nggak mau pakai all-in. Kenapa? Takut gampang semuanya. Saya takut bisa dikontrol. Iya, itu dia. Oke. Apa yang menurut Bapak dari ketika bicara budaya, sejauh mana kira-kira nasabah Bank Nagari bisa berintegrasi dengan pola yang dibangun digitalisasi? Ini kan mohon maaf ini kan nasabahnya ini pelosok negeri, pelosok nagari.
Nah, ada edukasi nggak? Oke. Jadi kita coba lakukan pendekatan kearifan lokal. Karena memang ada daerah-daerah yang memang sudah preferensinya digital. Contoh Kota Padang misalnya. Oh, pasti itu ya. Bang udah biasa kan. Ya. Tapi kalau ada daerah-daerah yang masih remote area, oleh karena itu kita tidak paksakan. Nah, ini dalam dunia perbankan disebut dengan hybrid bank. Oh, jadi kalau iya. hybrid itu Pak Berarti nggak mobil aja ya? Nggak mobil, Nggak mobil aja, ya. itu masuk bank Ya. ya. Di hybrid, bank konvensional seperti bank yang lama tetap ada, tapi bank digitalnya kita siapkan. Jadi masyarakat itu akan mempunyai suatu tahapan bertransformasi atau bermigrasi Bermigrasi ya? dari kebiasaan beraktivitas sebagai bank konvensional, kemudian mengkombinasikan aktivitasnya dalam bentuk perbankan digital. Contoh, beli pulsa, beli token, bayar-bayar, Semua di situ kirim ya? uang. Dari sebelumnya mungkin ke teller, mulai berangsur dicicil melalui kegiatan di Saya pernah diskusi HP. dengan siapa, makin pendek antrian, tapi transaksi makin tinggi, Ya. itu proses digitalisasi sedang berjalan sebenarnya. tingkat kunjungan nasabah ke bank itu tinggal 15% Pak Camat. Oh, sudah 15%? Ya, jadi kalau Pak Camat lihat nanti ini banknya sepi ya? Iya. Belum tahu tuh. Oh, belum sepi bukan berarti nggak ada orang Nggak ada nasabah transaksi gitu? Enggak. Transaksi mungkin terjadi di dunia maya. Dan itu 24 hours. Yes. 7 day, 24 hours. Berarti update dan ngikuti perkembangan zaman ya Pak Iya. Dirut ya. Jadi kalau nanti kita mendengar istilah customer experience, jadi nasabah itu nanti akan berselancar di aplikasi super app yang kita sediakan. Jadi misalnya beli voucher games, Yes. kalau selama ini mesti ke provider, tapi tinggal di super app selesai. Super apps-nya. Oh, Beli tiket pesawat, pesan tiket konser, beli Nonton tiket bola, bioskop, Timnas nonton main. bola timnas, Semen Padang main, Iya. cukup di super app. oh Semen Padang main. Visinya kan seperti itu nanti. Ada aja Bapak dia. dapat nggak logo nanti di Semen Padang tuh? Kita masih aja. Sedang Ini proses kan ya. Sesama, Iya, sesama. apa namanya istilah si lokal kan? Ya. Saling mendukung. Gitu. Itu karena artinya kalau dengan proses itu kan kita lihat kita sepakati tadi kunjungan ke bank semakin sedikit tapi transaksi besar tetap di luar mana saja mereka bekerja. Kira-kira apa upaya Bapak ini menuju pertumbuhan ini, laba, aset dan sebagaimananya gitu. Karena yang saya tahu, saya juga dulu kan di liputan di Bank Nagari juga Pak. Angkanya itu di 33%, market share-nya terus gitu loh. Ya. Pengen lompatan lebih besar. Iya, gitu seperti ya. apa effortnya? Baik. Jadi kalau kita lihat perkembangan selera nasabah hari ini, itu demografi kita menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah makin besar. Oh ya? Kelas menengah makin besar. Dan itu didominasi oleh penduduk-penduduk berusia sampai dengan 40 tahun. Dan itu pasar Bonus demografi. Bonus demografi. Nah, kita mesti mulai masuk lebih serius ke pasar itu. Maka kalau hari ini Pak Camat lihat Bank Nagari akan banyak berkegiatan di kategori usia sekolah dan perguruan tinggi, itu bagian dari strategi untuk mengambil manfaat dari bonus demografi. Itu satu. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi dengan persaingan yang sangat tinggi, itu masyarakat hanya akan pilih bank atas beberapa kategori saja. Contoh? Yang pertama, siapa yang paling quick? Iya dong. Yang paling cepat. Yes. Kemudian siapa yang paling mudah? Iya. Mudah artian nggak ribet-ribet. Siapa yang paling murah? Kemudian siapa yang paling aman? Siapa yang paling nyaman? 5 pointer. 5 pointer. Nah, kalau nanti Bank Nagari mampu jawab ini, insya Allah kita bisa berkompetisi untuk menjadi lebih baik dari sisi market share dan menjadi bank utama di Sumatera Barat. Itu mimpi dan cita-cita kami, Pak Camat. Bonus demografi itu kan memang di usianya usia anak Gen Z ya, Gen Z. Iya. Di Gen Z itu. Ya. Usia sekolah sampai 40 tahun. Itu Pasti ada juga ke Bank Nagari milenial. masuk sekolah gitu kan. Kayak polisi kan, polisi masuk sekolah gitu. Masuk ke situ juga pasar. Masuk ke situ. Karena nanti gini, kalau jumlah mereka 65%, jadi usia misalnya dari 0 sampai dengan 40 tahun itu jumlah 60%, dan dari usia yang sampai dengan 12% itu 12 tahun itu sampai dengan misalnya 20%, berarti beberapa tahun ke depan Dia akan penentu ekonomi ini mereka.
Oh iya dong gitu. Karena seperti Jokowi sendiri, presiden sendiri 2045 sudah dirancang dari zamannya beliau kan. Ada suatu kelaziman masyarakat, Pak Camai. Ya. Kalau dia sudah nyaman menggunakan suatu akun bank, itu beralih ke lain hati jarang tuh. Oh iya, saya Jarang. juga Anda begitu. merasakan nggak ya? Iya. Jarang. Tapi kalau nyoba-nyoba bisa. Jadi sebenarnya kita Tapi dari saya Gen Z juga berarti ya. pola pikirnya gitu. Jadi sebenarnya kita membangun suatu customer loyalty, kesetiaan. Iya, membangun itu. Dari SD, Habis itu SMP, konsumen SMA, gitu. satisfaction-nya Nah, itu. gitu. Nah, itu memaintenance-nya memang Nah, maka programnya nanti ada program Bank Nagari Goes to School, Bank Nagari Goes to Campus, Bank Nagari masuk ke PAUD. Itu biasa tuh. Bank Nagari dengan ibu-ibu gitu. itu sebenarnya cocoknya dengan Info Sumber loh kerjasamanya itu loh. Tinggal ditingkatkan. Pino, tolong atur Pino. Pino catat ya. Karena memang pasar kita di situ, Bang. Iya. Jadi memperkuat itu ceruk-ceruk yang memang di situ ya dengan segala macam perilaku mereka. Iya. Nah, itu yang anu. Nah, terus ini kan sebagai yang berkuasa di daerah Ya. regional gitu. Bagaimana upaya-upaya untuk menjadi champion di skala-skala regional ini? Ya, jadi Bank Nagari ini kan secara jaringan nggak kalah nih. Bukan lah ya. Kita dia punya berapa? hadir Kita punya berapa ATM? 34 kantor cabang, termasuk yang di Pekanbaru, yang di Jakarta, yang di Bandung, dan sampai dengan 100 kantor cabang pembantu, 116 layanan syariah, Yes. 350 lebih ATM, 350 lebih ATM. Yes, yes. Kemudian ada layanan laku pandai, ada Yang edis. lampa-lampa itu laku pandai. Iya, yang laku pandai kalau misalnya kita dengar bank yang pakai ujungnya link-link gitu. Ah, iya. Nah, laku pandai kalau di Bank Nagari namanya Lapau Nagari. Iya. Jadi di sana layanan bank tanpa kantor. Oh iya. Jadi bisa nabung, bisa juga Akses itu ya, memutus akses ya. Sepanjang ada jaringan internet. Makanya agak jarang-jarang lengang kan, agak sering lengang kantor Tapi ini. transaksinya meningkat. Nah, itu. Jadi itu Ke depan, ketika layanan semakin dekat dengan masyarakat, dengan kunci yang 5 tadi, cepat, mudah, murah, aman, nyaman. yang cepat itu sebenarnya. Semua orang pasti ingin cepat. Iya. Apalagi orang Sumbar. Oh iya, Sampai. mana kelamak saya, mana kecapek saya ya. Kalau di mana-mana ada protes antrian tuh Sumbar tuh. Itu bukan negatif, positif sebenarnya. Dia pengen cepat gitu. Dia ingin dilayani. Ya, Ya. karena waktu itu adalah uang. Ini bicara regional. Kita sudah punya di Pekanbaru, Ya, Pekanbaru, di Jakarta, Bandung. Berpikir untuk membuka yang lebih luas karena bicara regional, champion regional. Ya. Jadi gini, Bapak punya target itu? ya, dengan konsep hybrid tadi itu semua dimungkinkan. Karena untuk buka kantor tidak mesti buka fisik. Oh siap. Oh betul. Ini cukup. Oh digital. Kita bicara digital tadi ya. Digital Pak Camai. Iya. Jadi enggak. Hari ini bank asing aja ada di Sumbar kan. Bank yang tidak ada kantor pusatnya ada di Sumbar nasabahnya. Artinya semua peluang terbuka. Kita tinggal siapkan itu. Oh, Jadi Minang diaspora akan kita jemput. Oh iya ya. Gini aja Pak Camat. Pak Camat punya HP. Iya. Terus dalam HP itu ada Nagari gitu. Terus Pak Camat saya datangi ke Jakarta. Gitu. Pak Camat buka rekeningnya online. Semua transaksi Pak Camat selesai di HP. Iya. Apakah perlu saya bawa kantor saya ke situ? Iya betul ya. Tidak perlu ya. Kosnya belum lagi banyak cerita yang lain. Oleh ya. karena itu Bank Nagari akan bisa hadir di Palembang, di Batam, di Lampung, di mana saja sepanjang ini kita terkoneksi dengan suatu super app dan didukung oleh internet. Kita berapa Mbps kekuatan di sini? Wah, besar sekali. Insya Allah lancar. Kita menjadi prime customer, platinum provider. Oh siap. Last question. Siap. Kan ini agak sensitif ini. Gimana cerita mimpi Bapak dengan unit usaha syariah? Walaupun sebenarnya kan tumbuh dan bergerak. Nah, terus mau diapain? Ya. Mau Bapak apain? Ya. POJK 17 tahun 2023, kemudian POJK 12 tahun 2023 mewajibkan setiap bank umum yang punya unit usaha syariah menguatkan syariahnya. Menguatkan. Nah, apa yang dikuatkan dari sisi produk, dari sisi layanan, dari sisi teknologi, dari sisi SDM dan sebagainya. Maka hari ini kami bagaimana menyediakan layanan di UUS tersebut mirroring dengan induknya. Mirroring berarti Mirroring ini ya? kalau kayak berkaca. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Camat nabung, Iya. tabungan yang sama itu ada polanya di syariah. Iya.
Itu mirroring namanya. Minjam misalnya kredit usaha rakyat di konven, di syariah ada Produknya. pinjaman usaha rakyat. Ada produknya yang Jadi masyarakat tinggal punya pilihan. iya itu menjadi pilihan. Nah, yang kedua kita bikin uniqueness. Uniqueness artinya dia Unik berarti. hanya ada di syariah, tidak ada di konven. Contoh tabungan haji, tabungan umroh, tabungan Yes, kurban, yes. itu nggak ada di konven. Itu hanya ada di syariah. Artinya saya tidak akan bersaing dengan cabang konven. Oh iya, menarik ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini share UUS terhadap induknya sudah mencapai 16%. Dari Dari 9%. year on year Pertumbuhan, Iya. double digit. berapa digit? Udah 2 digit gitu ya? 2 digit pertumbuhan syariah. Jadi artinya kita tidak membenturkan mana konven, mana syariah. Iya. Tinggal masyarakat pilih, saya punya tabungan konven, tapi saya mau buka tabungan kurban buat keluarga saya. Berarti dia akan menggunakan produk syariah. Syariah. Jadi dual banking namanya. Ya itu dari persoalannya seperti yang tadi ya maunya dimudahkan. Maunya benar. 5 pointer tadi kan 5 gitu ya? pointer tadi. Itu dia nada-nada optimis dari seorang direktur utama Bank Nagari yang belum 2 bulan ya Pak ya? Udah 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan Iya. berkarya sebagai direktur utama. Bagaimana mereka berdaya bersama jajarannya akan mempertahankan dan terus meningkatkan. Mungkin itu saja Pak Dirut, bincang-bincang singkat kita. Nada optimisnya sama-sama kita dukung karena ini kebanggaan Sumatera Barat dan kami juga di Info Sumbar ikut memperkuat itu. Demikian saja Dunsana, kalau ada yang tidak tepat perbincangan kami mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.